warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Mukasyafa, Luis Febdi, Aditya Putra, dan saya sendiri Vika Novita akan mempresentasikan jurnal yang telah kami susun dan kemudian kami ringkas ke dalam bentuk PowerPoint dengan judul Hukum Jual Beli dalam Perspektif Islam, Analisis Konseptual dan Implementatif dalam E-commerce dan Marketplace. Yang pertama akan dibaca oleh saya, yaitu pendahuluan. Jurnal ini membahas bagaimana hukum jual beli dalam Islam dapat dipahami dan diterapkan di tengah perkembangan teknologi dan sistem transaksi digital yang semakin pesat. Jual beli merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia dan dalam Islam termasuk ibadah muamalah. Islam menekankan keadilan, kejujuran, amanah, dan kerelaan dalam setiap transaksi. Perkembangan zaman menggeser transaksi dari tutup tatap muka menuju sistem digital seperti e-commerce dan marketplace. Hal ini menuntut reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dan berorientasi pada kemaslahatan, yang dimana maksudnya meskipun sekarang jual belinya sudah online, nilai-nilai dasar Islam itu tetap tidak boleh hilang. Jadi tidak hanya soal boleh atau tidaknya, tapi juga soal adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Kemudian ada metode penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau dengan metode studi pustaka atau library research. Pendekatan ini kami pilih karena penelitian kami berfokus pada pemahaman konsep, prinsip dan ketentuan hukum jual beli dalam Islam berdasarkan kajian literatur, bukan pada pengumpulan data lapangan. Kemudian penelitian ini menelaah teori fikih muamalah yang bersumber dari literatur klasik dan modern. Kajian dilakukan tanpa melibatkan observasi atau wawancara langsung, sehingga analisis sepenuhnya bertumpu pada telaah teks dan dokumen yang relevan. Kemudian sumber data utama yang kami pakai dalam penelitian ini berasal dari 10 jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai 6 yang diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2025. Jurnal-jurnal tersebut dipilih karena memiliki relevansi dengan pembahasan hukum jual beli Islam, fikih muamalah, dan ekonomi syariah. Kemudian penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa kitab fikih klasik seperti Al-Majmu' dan Bidayatul Mujtahid, kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dengan cara mengklasifikasikan jurnal dan sumber pustaka berdasarkan tema pembahasan kami. Analisis data menggunakan konten analisis dan tematik analisis yang meliputi tahapan reduksi data, klasifikasi, sintesis, hingga penarikan kesimpulan. Kemudian ada slide berikutnya, ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian hukum jual beli dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui 3 aspek utama, yaitu ada aspek konseptual, aspek regulatif, dan aspek implementatif. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam menjelaskan relevansi hukum jual beli Islam terhadap perkembangan transaksi modern. Yang pertama, pada aspek konseptual, jual beli dalam fikih muamalah didasarkan pada rukun dan syarat yang jelas, meliputi penjual, pembeli, objek barang, serta ijab dan qabul. Prinsip utama yang ditekankan adalah kejujuran, keadilan, kerelaan, dan amanah. Jual beli pada dasarnya bersifat mubah, namun dapat berubah hukumnya apabila mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, tadlis, penipuan, atau kezaliman. Nilai-nilai fikih muamalah ini menjadi landasan etika dalam setiap transaksi. Kemudian pada aspek regulatif, praktik jual beli syariah diperkuat oleh adanya aturan hukum positif di Indonesia, kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan sebagai pedoman dalam mengatur transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip syariah, keselarasan antara fikih muamalah dan regulasi nasional,
menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang jelas dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Kemudian yang terakhir pada aspek implementatif, para praktik jual beli modern seperti e-commerce dan marketplace dinilai diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Transaksi digital dianggap sah apabila objek dan harga barang jelas, tidak mengandung unsur penipuan, serta dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam menghadapi bentuk transaksi baru, pendekatan maslahah mursalah digunakan untuk memastikan bahwa praktik jual beli tetap membawa kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Kemudian slide selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, yaitu Febgi Luis Aditya Putra. Halo, perkenalkan nama saya Febgi Aditya Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai metode penelitian inovasi dan transformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research. Fokus utama penelitian ini adalah menggunakan atau melakukan eksplorasi mendalam terhadap teori-teori fikih muamalah tanpa melibatkan data lapangan primer atau non-empiris, melainkan mengandalkan kekuatan analisis teks dan literatur. Lalu ada proses analisis dilakukan secara sirkular dan sistematis melalui reduksi data. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah menyaring informasi dari jurnal dan kitab yang paling relevan dengan inovasi teknologi. Lalu yang kedua ada klarifikasi, mengelompokkan data berdasarkan aspek konseptual, regulatif, dan implementatif. Lalu yang ketiga sistematis, menghubungkan antara teori klasik dengan realitas digital masa kini. Lalu yang keempat, ternyata ada 4 ya. Keempat itu ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu merumuskan hasil akhir mengenai posisi hukum dan solusi praktis bagi masyarakat. Lalu di sini ada hasil dari penelitian 3 pilar transformasi. Hasil penelitiannya dikelompokkan ke dalam 3 pilar utama yang saling berkaitan untuk melihat bagaimana Islam merespon kemajuan iptek di bidang ekonomi. Aspek pertama yaitu ada aspek konseptual, fikih jual beli. Secara konseptual, Islam memandang bahwa hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun jual beli kehadiran sama dengan kehadiran penjual, pembeli, objek, barang atau jasa, dan ijab kabul tetap menjadi syarat mutlak. Namun, bentuknya mengalami transformasi digital dari lisan ke tulisan atau klik. Prinsip etis menekankan pada nilai kejujuran, keadilan, keridaan kedua belah pihak, dan amanah. Lalu larangan mutlak, penelitian menegaskan bahwa teknologi apapun tidak boleh mengandung unsur gerar atau ketidakjelasan dan tadlis, penipuan, zam atau kezaliman atau riba. Lalu aspek yang kedua ada aspek regulatif atau hukum positif syariah. Penelitian menemukan adanya harmonisasi yang kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kes dan fatwa DES MUI menjadi jembatan yang melegitimasi bahwa transaksi digital secara hukum Islam diakui selama memenuhi ketentuan akad seperti murabahah atau salam. Lalu ada peran OJK. Regulasi OJK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem syariah digital, memastikan bahwa inovasi keuangan tetap berada dalam koridor pengawasan negara.
Dan ada juga integrasi, adanya keselarasan antara teks agama fikih dengan kebutuhan administratif negara menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel. Yang ketiga tuh ada aspek implementatif atau praktik modern dan digital. Pada tahap ini, penelitian menyoroti bagaimana teori diaplikasikan dalam e-commerce dan vintage. Digital, ijab kabul, tindakan mengeklik tombol checkout atau bayar diakui sebagai bentuk pernyataan signat, yaitu pernyataan kehendak yang sah dalam jual beli modern. Dan ada juga kepastian objek, penggunaan deskripsi produk, foto, dan ulasan pelanggan untuk menjadi alat untuk meminimalisir garar dan transaksi jarak jauh. Mungkin COD. Tantangan baru adalah munculnya isu baru seperti cryptocurrency, pay later, dan algoritma pasar yang membutuhkan ijtihad berkelanjutan dari para ulama dan akademisi. Yang ketiga ada analisis dan pembahasan, yaitu menjawab tantangan zaman. Dalam bagian ini dalam bagian pembahasan ditemukan bahwa gap terbesar saat ini bukanlah pada ketidakadaan hukum, melainkan pada literasi masyarakat itu sendiri. Relevansi fikih terhadap iptek, yaitu Islam tidak antipati terhadap teknologi. Transformasi digital dalam jual beli justru dipandang mempercepat transaksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi biaya. Namun pembahasan menekankan bahwa etika tetap harus mendahului teknologi. Urgensi literasi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai detail fikih muamalah sering kali membuat mereka terjebak pada praktik yang sekilas terlihat syariah, namun secara substansi mengandung unsur yang dilarang, seperti bunga yang disamarkan. Bunga jatuhnya riba ya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan perlunya edukasi masif mengenai cara membedakan transaksi digital yang halal dan haram. Pentingnya memahami syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi. Lalu yang terakhir ada peran Dewan Pengawas Syariah dalam setiap inovasi teknologi keuangan. Lanjut kita ke kesimpulan. Di kesimpulan itu sendiri ada inovasi Islam dan iptek dalam bidang ekonomi adalah keniscayaan. Mulai pendekatan kualitatif ini terlihat jelas bahwa Islam memiliki perangkat hukum yang cukup atau lewat aspek konseptual dan regulatif untuk mengawal transformasi tersebut agar tetap mendatangkan berkah dan keadilan bagi masyarakat semua. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Setelah ini bisa dilanjut ke teman saya. Halo semuanya, saya Nurul Mukhasyafa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 8. Nah, saya akan masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial dalam pembahasan ini, yaitu tantangan dan literasi masyarakat. Kenapa bagian ini penting? Karena sebaik apapun konsep dalam regulasi hukum jual beli Islam,
Semuanya akan kehilangan makna kalau masyarakatnya belum paham. Kalau kita lihat realitas di lapangan, tantangan terbesar saat ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang fikih muamalah. Banyak orang rajin berinteraksi setiap harinya, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, tetapi tidak benar-benar memahami apakah transaksi itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Padahal, dalam Islam, jual beli itu bukan sekedar aktivitas ekonomi. Ia termasuk ibadah muamalah, artinya ada nilai moral, etika, dan tanggung jawab di dalamnya. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah gahar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi di era digital. Gahar ini sering muncul dalam bentuk deskripsi produk yang sangat minim, foto yang diedit berlebihan, atau informasi penting yang sengaja disembunyikan. Analogi sederhananya seperti bayangkan kalian membeli kucing dalam karung. Lalu, kalian tidak mengetahui kondisinya seperti apa sampai karung itu dibuka. Nah, belanja online tanpa deskripsi jujur itu sama saja seperti membeli kucing dalam karung. Dan dalam Islam, praktik seperti ini jelas bermasalah. Lalu, tantangan yang kedua adalah ketidakjelasan akad. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari bahwa ketika kita menekan tombol checkout atau bayar sekarang, itu sebenarnya sudah merupakan bentuk ijab kabul modern. Artinya, sejak saat itu transaksi menjadi terikat secara hukum Islam. Masalah ini seringkali terdapat syariat dan ketentuan tidak dibaca. Lalu hak pembeli tidak dijelaskan, dan kemudian kewajiban penjual tidak transparan. Hal ini yang melahirkan konflik, barang tidak sesuai, pengembalian sulit, atau bahkan penipuan. Maka dari itu, solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya dengan membuat regulasi. Kita membutuhkan peningkatan literasi syariah yang serius dan berkelanjutan. Literasi ini bisa dilakukan melalui konten edukasi di media sosial, video YouTube seperti yang kelompok saya buat, atau pendidikan formal, hingga peran aktif lembaga resmi dan tokoh agama. Karena pada akhirnya, masyarakat yang paham mengenai fikih muamalah adalah kunci terciptanya transaksi yang adil dan aman dan berkah. Sekarang kita akan masuk ke slide 8, dan ini bagian yang paling sering dipertanyakan oleh banyak orang. Apakah hukum jual beli Islam masih relevan di tengah ekonomi modern yang serba digital, cepat, dan berbasis teknologi? Jawabannya justru bukan hanya relevan, tetapi semakin dibutuhkan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita melihat realitas ekonomi modern kita hari ini, kita akan menemukan banyak persoalan struktural. Pasar memang berkembang pesat, teknologi semakin canggih, tetapi di sisi lain muncul berbagai problem serius seperti spekulasi berlebihan, manipulasi harga, monopoli pasar, hingga ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam sistem ekonomi modern, seringkali keuntungan hanya berputar di kelompok tertentu, sementara pelaku kecil dan konsumen berada di posisi yang lebih lemah. Disinilah hukum jual beli Islam hadir bukan sebagai penghambat inovasi, tetapi sebagai penyeimbang sistem. Islam tidak menolak modernitas, yang ditolak adalah praktik ekonomi yang merugikan eksploitatif dan tidak berkeadilan. Prinsip-prinsip utama dalam hukum jual beli Islam seperti keadilan, transparansi, kejujuran, amanah, serta larangan riba dan penipuan sebenarnya sangat selaras dengan tujuan ekonomi modern yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip ini bukan hanya bernilai religius, tapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilitas ekonomi. Kalau kita tarik ke konteks digital dan e-commerce, muncul satu konsep yang sangat penting, yaitu digital trust atau kepercayaan digital. Dalam transaksi online, kita tidak bertemu langsung dengan penjual, tidak memegang barang sebelum membeli, dan seringkali hanya mengandalkan foto, deskripsi,
seperti ulasan. Artinya, kepercayaan ini menjadi modal utama. Tanpa kepercayaan, pasar digital akan runtuh. Dari sinilah nilai-nilai syariah menjadi sangat relevan. Ketika penjual jujur dalam deskripsi produk, transparan soal harga dan kualitas, adil dalam kebijakan pengembalian, maka kepercayaan konsumen akan terbentuk secara alami. Dan kepercayaan ini bukan hanya sesuatu yang instan, tapi dibangun dari konsistensi etika. Dampaknya sangat besar, terutama bagi UMKM dan pelaku usaha kecil. Dengan menerapkan prinsip jual beli Islam, mereka tidak perlu bersaing lewat cara-cara manipulatif seperti diskon palsu, klaim berlebihan, atau penyesatan informasi. Sebaliknya, mereka bisa lebih membangun reputasi, loyalitas konsumen, dan keberlanjutan usaha. Konsumen pun merasa lebih aman karena tahu bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum negara, tapi juga sah secara moral dan syariat. Dibahas lebih luas lagi, penerapan hukum jual beli Islam ini dalam ekonomi modern juga berkontribusi pada peningkatan integritas pasar karena praktik curang dapat diminimalisir. Stabilitas ekonomi jangka panjang karena transaksi berbasis nilai bukan spekulasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Inilah yang membuat hukum jual beli Islam tidak bisa dipahami sebatas boleh atau tidak boleh. Ia adalah kerangka etis yang mengatur bagaimana ekonomi dijalankan agar tetap manusiawi. Jadi, di tengah ekonomi modern yang seringkali terlalu fokus pada profit, hukum jual beli Islam ini hadir sebagai peringatan bahwa keuntungan harus berjalan seiring dengan keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, hukum jual beli Islam bukan sistem ekonomi alternatif, tetapi fondasi moral untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang modern, stabil, adil, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita benar-benar menarik benang merah dari seluruh pembahasan yang sudah kita bahas sejak awal. Dari seluruh pemaparan tadi, kita bisa melihat bahwa hukum jual beli Islam bukanlah hukum yang kaku atau tertutup terhadap perubahan zaman. Justru sebaliknya, ia memiliki karakter yang dinamis, fleksibel, dan adaptif selama tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Perkembangan teknologi, digitalisasi ekonomi, hingga munculnya e-commerce dan marketplace tidak meniadakan hukum jual beli Islam, tetapi justru menuntut adanya penafsiran dan penerapan yang kontekstual. Disinilah fikih muamalah menunjukkan kekuatannya sebagai sistem hukum yang hidup. Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah seperti kejelasan akad, keadilan antar pihak, kejujuran dalam informasi, kerelaan atau ridho, serta larangan gahar, tadlis, dan penipuan tetap menjadi fondasi utama meskipun bentuk transaksinya berubah dari tatap muka menjadi digital. Artinya, yang berubah hanyalah mediumnya, bukan nilainya. Dalam konteks jual beli modern, prinsip kejelasan akad misalnya, tidak lagi diwujudkan melalui ucapan lisan secara langsung, tetapi justru menuntut adanya penafsiran dan penerapan yang kontekstual. Disinilah fikih muamalah menunjukkan kekuatannya sebagai sistem hukum yang hidup. Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah seperti kejelasan akad, keadilan antar pihak, kejujuran dan informasi, kerelaan atau ridho, serta larangan gahar, tadlis dan penipuan tetap menjadi fondasi utama meskipun bentuk transaksinya berubah dari tatap muka menjadi digital. Artinya yang berubah hanyalah mediumnya, bukan nilainya. Dan dalam konteks jual beli modern, prinsip kejelasan akad misalnya tidak lagi diwujudkan melalui ucapan lisan secara langsung, tetapi melalui mekanisme digital seperti deskripsi produk, syarat dan ketentuan, serta persetujuan saat menekan tombol checkout, namun secara substansi, akad tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum yang sama.
Hal ini tidak menegaskan bahwa Islam anti teknologi, tetapi menuntut agar teknologi dijalankan secara etis, adil, dan juga bertanggung jawab. Di Indonesia, penerapan hukum jual beli Islam juga tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat dan dilembagakan melalui berbagai regulasi resmi seperti kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman hukum nasional, fatwa-fatwa DSN MUI yang merespon praktik ekonomi kontemporer, serta regulasi OJK yang mengakomodasi perkembangan transaksi syariah termasuk di sektor digital. Keselarasan dalam fikih muamalah, regulasi syariah, dan hukum positif ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sistem alternatif atau marginal, melainkan bagian integral dari sistem hukum dan ekonomi nasional. Lebih dari sekedar aturan halal dan haram, hukum jual beli Islam membawa visi besar tentang keadilan ekonomi. Ia tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga pada kemaslahatan sosial, perlindungan pihak yang lemah, serta keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dengan menerapkan hukum jual beli Islam, aktivitas ekonomi tidak lagi semata-mata mengejar profit, tetapi juga membangun etika bisnis, kepercayaan publik, serta stabilitas ekonomi jangka panjang. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli Islam berperan sebagai fondasi moral dan hukum yang menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Inilah esensi dari ekonomi syariah, menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan, bukan sekedar alat akumulasi keuntungan. Dan pada akhirnya, kualitas sebuah sistem ekonomi tidak hanya dibuat atau diukur dari seberapa besar keuntungannya, tetapi dari seberapa adil dan manusiawinya sistem tersebut. Akhir kata, semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa transaksi yang kita lakukan sehari-hari ternyata memiliki dimensi moral dan spiritual yang sangat dalam. Seringkali kita memandang jual beli hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa, asal untung, asal cepat, asal praktis. Padahal dalam perspektif Islam, setiap transaksi mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga keadilan sosial. Oleh karena itu, menjadi konsumen dan pelaku usaha di era digital hari ini tidak hanya cukup cerdas secara teknologi, tetapi juga harus cerdas secara etika dan hukum. Kita dituntut untuk memahami apa yang kita lakukan, apa konsekuensinya, dan bagaimana dampaknya bagi orang lain. Mari kita menjadi konsumen dan pelaku usaha yang lebih sadar hukum, lebih jujur dalam setiap transaksi, dan lebih bertanggung jawab secara sosial. Karena pada akhirnya, ekonomi yang syariah bukan hanya tentang sistem atau regulasi, tetapi tentang nilai yang membentuk perilaku manusia. Jika nilai itu dijaga, maka teknologi dan modernitas justru akan menjadi sarana kebaikan, bukan sumber ketimpangan. Terima kasih, saya mewakili dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.